Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opik, saya peserta PPG Daljab tahun 2021, Angkatan 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor peserta PPG saya 20150232464. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran unit kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik. Alhamdulillah kalau baik ya, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sekarang Bapak cek dulu kehadiran kalian, apakah semuanya sudah hadir? Hadir. Dan tadi sudah Bapak share ke WA ya untuk mengisi daftar hadir. Alhamdulillah kalian semuanya hadir ya. Ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Dan dipimpin sama yang paling pagi tadi ada Seril ya. Silakan Seril pimpin doanya Seril. Mari teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya buat semuanya. Dan Bapak mengingatkan apapun kegiatan kita biar diberikan kelancaran kita harus selalu berdoa dahulu ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita bernyanyi bersama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri dari tanduk ibu. Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, selesai anak-anak. Baiklah anak-anak sekalian, masih semangat? Masih. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak sekedar mengingatkan pelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Nah, pada minggu kemarin kita belajar tentang apa yang harus diperhatikan dalam membaca teks bacaan. Minggu kemarin kita sudah membaca dongeng. Coba apa saja yang harus diperhatikan? Siapa yang tahu? Into? Artikulasi. Artikulasi, terus intonasi,
Volume, pinter ya. Alhamdulillah kalian berarti masih ingat pelajaran kemarin ya. Nah, baiklah untuk hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 4, menyayangi hewan ya. Sebentar anak-anak. Nah, ini ya. Untuk hari ini kita akan belajar ini. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan subtema 4, menyayangi hewan. Baiklah anak-anak sekalian. Indonesia ini kaya akan ragam hewan dan tumbuhan ya. Berbagai hewan langka ataupun hewan apa saja ada di Indonesia. Nah, di antaranya adalah burung, cendrawasih, dan komodo. Berbagai hewan pun dapat ditemui di sekitar kita. Dengan mudah ada hewan yang bisa dipelihara dan juga ada hewan yang dipelihara. Contohnya hewan yang dipelihara, siapa yang tahu? Ya. Terus ada ayam, ada kambing, apa lagi? Domba, kelinci, apa lagi? Ada banyak ya. Terus hewan yang tidak bisa dipelihara apa saja? Nah, ada banyak ya, ada harimau, ada buaya, dan masih banyak yang lainnya ya. Iya, jadi kita semua patut bersyukur berada di negara indah dan kaya ini ya. Menjaga dan melestarikan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan dan kepada negara tercinta ini. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya ya. Anak-anak sekalian, dan tujuan pembelajaran kali ini salah satunya setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca dengan benar ya. Dan 2, setelah membaca, siswa dapat menuliskan cara perawatan hewan dengan kaidah EYD yang tepat. Untuk selanjutnya, dengan mengamati penjelasan guru, kalian dapat menentukan posisi pecahan sederhana pada gambar. Yang terakhir, dengan mengamati penjelasan guru, kalian semua harus dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Baik, anak-anak sekalian masih semangat? Masih semangat. Kebetulan di daerah cuaca lagi mendung ya. Jadi Bapak maklum ya kalau video gambarnya tidak kelihatan ya. Untuk selanjutnya silahkan Bapak akan tampilkan video dan kalian simak bersama ya. Hari ini kita akan belajar ini tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran yang pertama. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan.
Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih. 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, dari bacaan ini kita bisa mengetahui bagaimana cara menyayangi hewan adik-adik. Yang pertama, jika hewan ini ya bisa dipelihara, kita harus menyiapkan kandangnya, ya, menyiapkan tempat tinggalnya, lalu membersihkannya dengan rutin, memberinya makan dan minum, ya, membersihkan badan dari hewan yang kita pelihara itu, misalnya ya di sini kelinci atau kucing, kalau kalian pelihara anjing, dia harus dimandikan supaya tetap bersih adik-adik, sehingga hewan peliharaan kalian itu bisa tumbuh sehat. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang kita baca tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan Dayu adik-adik? Ya, Dayu memelihara kelinci. Siapakah yang senang memelihara kelinci? Ya, yang senang memelihara kelinci adalah Dayu. Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Ya, ada 5. Apa saja makanan yang disukai kelinci tadi? Ada wortel, ada kangkung, lalu ada biskuit khusus kelinci adik-adik ya. Bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Nah, tadi Dayu apa? Membersihkannya dengan cara memandikannya, lalu memotong kuku-kuku pada kelinci tersebut. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Nah, ini Dayu memberi makan kepada kelinci-kelincinya adik-adik. Dan saat memberi makan ini, induk kelincinya ternyata bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, ini contoh gambar biskuit untuk kelinci ya adik-adik ya. Nah, anak-anak sekalian, itulah video tadi ya. Sekarang siapa atau Bapak ingin menanya, bagaimana cara memelihara hewan kesayangan kita atau memelihara kucing atau kelinci? Bagaimana caranya memelihara kelinci tadi? Memberi makan, memandikannya, menyiapkan kan kandang, terus apa lagi? Memandikan, memberi makan, menggunting kukunya, terus memberi makan ya. Coba apa saja makanan kelinci tadi?
Sayur-sayuran. Salah satunya wortel, terus kangkung, terus biskuit khusus makanan kelinci. Pinter ya anak-anak sekalian. Baiklah, di sini ada teks bacaan. Silahkan kalian baca, atau mau salah satu silahkan. Siapa yang mau baca? Atau mau baca bersama? Silahkan baca bersama ya. Silahkan. Di sini judulnya kelinci kesayangan Dayu ya. Silahkan kalian baca semua. senang melihara kelinci, tingkah sudah memiliki yang kelinci ada anak putih, 2 anak berwarna warna abu-abu, nyaman untuk kelinci. Setiap hari Dayu memberi makanan kelinci Nah, begitu anak-anak ya. Jadi Dayu senang memelihara kelinci, tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Peliharaan Dayu ada 5 ekor ya. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makanan dan minuman. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaannya. Jadi tadi kalian sudah tahu cara menyayangi kelinci, cara merawat kelinci ya. Nah, untuk selanjutnya lihat gambar di sini. Ayo mengamati. Lihat di sini ada gambar siapa? Ada gambar Dayu sedang ngapain? Dayu sedang menggendong kelinci. Di sini dilihat ada kandang yang sehat ya, yang suka dibersihkan sama Dayu. Lihat, ada makanannya di sini ya. Ada tempat minumnya juga. Di sini ada anak-anaknya. Apa kelihatan? Kelihatan. Dan di sini lihat ada makanannya, salah satunya ada biskuit ya, dan ada juga wortel. Untuk selanjutnya lihat gambar, lihat video ya. Dilihat, silahkan kalian videonya. Kita belajar bahwa kelinci itu makan setengah. Jadi setengah itu separuh dari 1 bagian itu. Adik-adik sudah pelajari di kelas 2 tentang pecahannya adik-adik. Nah, ini adalah biskuit yang setengah. Gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Ini gambarnya adik-adik. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Nah, ya, ini dibaca 1/2 atau setengah. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Kalian sudah pelajari di kelas 2 ini tentang bilangan pecahan. Ini ada 1 biskuit. Nah, kalau 1 biskuit ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasanya adalah
satu per satu karena belum dibagi adik-adik ya, dibaca satu per satu. Sedangkan gambar ini satu biskuit sudah dipotong menjadi dua bagian sama besar. Nah, dua bagian sama besar ini masing-masing bisa dinyatakan dalam lambang pecahan yaitu 1/2 atau dibaca juga setengah. Jika biskuitnya dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka bisa dinyatakan masing-masing bagian ini dalam lambang pecahan yaitu 1/3 atau 1/3. Jika biskuitnya dibagi 4, ya dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian ini bisa dinyatakan dalam lambang pecahan 1/4 atau 1/4. Yayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besarnya adik-adik. Maka satu bagian yang berwarna, ya satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu yang berwarna kan hanya satu dari 2 bagian, maka dinyatakan dalam bilangan 1/2 atau setengah. Jadi setengah itu artinya adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, 1/2. Angka yang paling atas ini dalam pecahan itu disebut dengan pembilang. Lalu angka yang paling bawah ini disebut dengan penyebut. Kita perhatikan di sini. Ada satu kue yang dipotong menjadi 4. Nah, berarti satu potongan kue ini bernilai 1/4. Yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama besar. Ya, artinya 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Lalu gambar yang kedua ada 1 biskuit dipotong menjadi 2. Ya. Nah, maka masing-masing biskuit ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama? Dari 2 bagian yang sama besar adik-adik. Lalu gambar biskuit yang ketiga. Biskuit yang ketiga ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 1/3 masing-masing biskuit ini yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama besar? Ya, dari 3 bagian yang sama besar. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Dan di sini Kak Citra punya kotak-kotak ya. Kita mau tuliskan pecahan biasanya bentuknya seperti apa adik-adik. Yang pertama, bagian yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ada berapa kotak adik-adik? Nah, yang berwarna biru itu ada 2. Maka kita tulis di pembilangnya yang paling atas 2. Dari berapa bagian yang sama besar? Nah, kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penyebutnya adalah 5. 2 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Soal yang kedua adalah bagian yang berwarna putih. Nah, bagian yang berwarna putih ini kalau dinyatakan dalam pecahan berapa? Bagian yang berwarna putih itu ada 3. Berarti kita tulis dulu di pembilangnya 3. Dari berapa bagian yang sama besar? Dari keseluruhannya ini berarti ada 5. Jadi pecahannya adalah 3/5. Nah, Kak Cinta masih punya lagi nih adik-adik ya, masih punya garis lagi juga. Di sini bagian yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ada berapa adik-adik? Ya, ada 3. Ya, dari berapa banyak bagian yang sama besar? Ya, dari 5. Maka pecahannya adalah 3/5. Lalu bagian yang berwarna putih. Bagian yang berwarna putih bisa dinyatakan dalam pecahan. Ya, bagian yang berwarna putih ada 2. Dari keseluruhan bagian yang ada, ya ada 5. Jadi pecahannya 2/5. Ini saatnya adik-adik pembahasan kita di tema 2, tema 4 pembelajaran yang pertama.
bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Amin. Amin ya. Amin. Nah, itu pembelajaran pecahan bilangan sederhana. Apakah kalian sudah paham? Atau kalian ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Nah, kalau tidak ada, lihat gambar di sini. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk, lihat di sini, A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Penyebut. Nah, lihat contoh di sini. Di sini sebuah biskuit dipotong menjadi dua bagian yang sama. Setiap potongan biskuit dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, 1/2 dibaca adalah 1/2 ya. Selanjutnya lihat anak-anak. Lihat di sini. Sebuah biskuit, silakan. Sudah ya? Nah, yang ini. Di sini ada berapa kue? 2. 1. 1. Dipotong menjadi berapa bagian? 3. Nah, sebuah biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan biskuit dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ya, nah, dibaca 1/3 dibaca 1/3. Pinter ya. Selanjutnya lihat gambar selanjutnya. Ini satu buah kue ya. Sebuah kue dipotong menjadi berapa bagian? 4 bagian sama besar. Setiap potongan biskuit dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ini? 1/4. Coba, jikalau satu kue misalkan dipotong menjadi potongan 6 besar yang sama, satu kue dipotong menjadi bagian 6 yang sama besar, dalam pecahan dibacanya berapa? 1/6. Lihat contohnya di sini, lihat. Ayo tentukan nilai pecahannya dari kedua bangunan. Ini ada 2 bangunan, lihat. Ini satu bangunan yang diarsir atau diwarnainya ada 1, yang satu warna biru, yang satu warna putih. Nah, ini dibacanya berapa per berapa? 1/2 ya. Yang bangunan satu lagi, di sini satu bangunan. Yang di ada 1. Ini berapa per berapa? Dipotong 4 sama. Hah? Berapa per berapa? 1/4. Nah, apakah kalian sudah mengerti semuanya? Sudah, betul? Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah. Baiklah anak-anak, kalau begitu di sini ada LKPD, silahkan kalian isi. Dan Bapak sudah share ya semalam ke grup WA seperti biasa. Nah, sudah semuanya sudah? Sudah? Bapak cek ya di grup WA ya. Ada yang belum mengirimkan di sini 2 orang lagi. Silakan yang belum diselesaikan dulu ya.
Silakan Seril sama Pawi, silakan dulu. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengirimkan LKPD-nya ya. Ya, nanti Bapak Tile ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini barangkali kalian tahu coba apa saja yang sudah kita bahas. Halo? Belajar tentang bacaan bilangan sederhana. Belajar tentang pecahan sederhana, apalagi? Bilangan. Siapa yang tahu pelajaran hari ini apa saja? Cara Suaranya nggak ada, merawat silakan. hewan. Memelihara hewan. Apa saja yang sudah kita bahas pelajaran hari ini? Belajar tentang pecahan bilangan sederhana. Terus apa lagi? Menyayangi hewan. menyayangi hewan. Terus apa lagi? Merawat. Ini suaranya nggak ada ya. Mungkin ya. Jadi agak lupa. Merawat hewan. Coba bagaimana cara merawat hewan? Bagaimana? Betul sekali ya. Kalian ini kebetulan cuaca lagi mendung. Mungkin di kalian juga sama hujan ya. Tadi setelah Bapak tanya kalian tentang pembelajaran hari ini, cara-cara memelihara hewan, salah satunya memberi kandang, terus memandikan, membersihkan kukunya, memberi makan, ya. Nah, itu anak-anak sekalian ya. Untuk selanjutnya di sini ada evaluasi anak-anak ya. Lihat, coba lihat. Soal evaluasi. Kalian kerjakan di rumah, tulis nama siswa, kelas kalian. Silahkan kalian isi. Dan di sini ada beberapa ya. Oke, kalau begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita bernyanyi bersama dulu ya. Siap untuk bernyanyi? Musik berguna. Baiklah anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita tadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi di awal kita berdoa bersama dan di akhir juga kita berdoa bersama. Silakan dipimpin sama Nak Rindi. Silakan Rin. Teman-teman, sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, dari Bapak dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua ya. Mungkin dari Bapak akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.
Waalaikumsalam warahmatullahi